Pernahkah kamu memikirkan satu pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, tetapi semakin lama dipikirkan, semakin sulit untuk dijawab? Apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Karena menurut saya, pertanyaan itu terlalu besar, terlalu rumit, dan mungkin terlalu jauh. Saya ingin bertanya sesuatu yang jauh lebih sederhana. Apakah kamu benar-benar menyukai dirimu sendiri? Bayangkan suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang, kalian berbicara cukup lama, tertawa bersama, bercerita tentang kehidupan, lalu kamu baru menyadari bahwa orang itu adalah dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mengenalnya lebih jauh atau justru mencari alasan untuk pergi? Saya memikirkan pertanyaan itu selama beberapa minggu terakhir, dan semakin lama saya duduk sendiri, semakin lama saya mencoba jujur dan mulai menyadari sesuatu yang cukup menyakitkan. Saya rasa saya tidak benar-benar menyukai diri saya sendiri. Yang lebih mengejutkan, selama bertahun-tahun saya bahkan tidak pernah menyadarinya. Saya pikir saya sedang menyintai diri sendiri. Saya membaca buku, membuat target, belajar disiplin, mencoba memperbaiki hidup. Saya mengejar banyak pencapaian. Dari luar, semuanya terlihat seperti proses menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semua orang menyebutnya self-improvement. Saya juga mempercayainya. Saya mengira semua usaha itu adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Tetapi belakangan ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Bagaimana jika selama ini saya tidak sedang bertumbuh? Bagaimana jika selama ini saya hanya berusaha menjadi orang lain? Ada perbedaan yang sangat besar antara ingin berkembang dan ingin melarikan diri. Seseorang yang bertumbuh masih bisa menerima siapa dirinya hari ini. Dia ingin menjadi lebih baik, bukan karena membenci dirinya, tetapi karena menghargai dirinya. Sedangkan saya ingin berubah karena saya tidak tahan menjadi diri saya sendiri. Saya terus berkata, nanti kalau saya lebih sukses, nanti kalau saya sudah lebih percaya diri, nanti kalau saya sudah lebih kurus, nanti kalau saya sudah lebih mapan, baru saya akan merasa cukup. Masalahnya, hari itu tidak pernah datang karena setiap kali saya berhasil mencapai satu tujuan, selalu muncul tujuan berikutnya, seolah ada suara yang terus berkata, belum cukup, masih kurang, teruslah berlari. Dan saya terus mempercayainya. Saya pergi berolahraga bukan karena saya menikmati prosesnya, tetapi karena saya tidak suka melihat diri saya sendiri di cermin. Saya membaca buku pengembangan diri bukan karena saya haus pengetahuan, tetapi karena saya percaya ada sesuatu dalam diri saya yang rusak, yang harus diperbaiki, yang harus diganti. Dan sekarang ketika saya melihat kembali semuanya, saya mulai memahami, mungkin
selama ini saya tidak sedang bertumbuh. Saya sedang berlari sejauh mungkin supaya saya tidak perlu berhadapan dengan diri saya sendiri. Mungkin masalah terbesar saya bukanlah kegagalan, bukan juga kurang pencapaian, tetapi cara saya bicara kepada diri saya sendiri. Karena saya baru menyadari bahwa di dalam kepala saya selalu ada seseorang yang tidak pernah berhenti menghakimi. Dan orang itu adalah saya sendiri. Saya mulai memperhatikan bagaimana saya berbicara kepada diri sendiri, bukan dengan suara yang keluar dari mulut, tetapi suara kecil yang hanya bisa didengar, suara yang muncul setiap kali saya melakukan kesalahan. Saya terlambat sedikit, kamu memang selalu seperti ini. Saya melakukan kesalahan kecil, kenapa kamu bodoh sekali? Saya gagal mencapai target, tidak heran hidupmu tidak berkembang. Awalnya, saya mengira semua orang berbicara kepada dirinya dengan cara seperti itu. Saya pikir itulah yang disebut bersikap realistis. Tapi suatu hari, saya mulai memperhatikan bagaimana saya memperlakukan orang lain. Ketika teman saya gagal, saya tidak pernah menyebutnya bodoh. Ketika keluarga saya melakukan kesalahan, saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Saya mencoba memahami mereka, saya memberi mereka kesempatan, saya memaafkan mereka. Lalu, saya bertanya pada diri sendiri, kalau saya bisa bersikap lembut itu kepada orang lain, kenapa saya begitu kejam pada diri saya sendiri? Saya akhirnya mengerti bahwa selama ini saya percaya kalau kekerasan akan membuat saya berkembang. Saya berpikir kalau saya terus mengkritik diri sendiri, saya akan menjadi lebih baik. Saya mengira rasa benci adalah bahan bakar untuk berubah. Dan mungkin itu memang berhasil untuk sementara. Rasa benci bisa membuat seseorang bangun lebih pagi untuk pergi ke gym, belajar lebih keras, bekerja tanpa henti, mengejar target yang semakin besar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ikut berubah. Rasa benci itu tetap tinggal. Saya mulai memahami bahwa membenci diri sendiri mungkin bisa membawa saya menuju sebuah pencapaian, tetapi pencapaian itu tidak pernah menghilangkan kebencian tersebut. Ia hanya mencari alasan baru untuk tetap hidup. Kalau saya berhasil, suara itu berkata, seharusnya kamu bisa lebih baik. Kalau saya gagal, suara itu berkata, sudah saya bilang. Kalau saya dipuji, suara itu berkata, mereka belum mengenalmu. Kalau saya dibandingkan, suara itu berkata, lihat mereka jauh lebih baik. Tidak ada kemenangan, yang ada hanya target baru. Saya pernah berpikir kalau saya cukup sukses, suara itu akan diam. Ternyata tidak. Saya pernah berpikir kalau saya cukup disiplin, suara itu akan hilang. Ternyata tidak. Saya pernah berpikir kalau saya menjadi versi terbaik dari diri saya, akhirnya saya akan menyukai diri saya sendiri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hanya menjadi versi baru dari seseorang yang masih tidak menyukai dirinya sendiri. Dan itulah
yang mungkin ingin saya dengar bertahun-tahun yang lalu. Kamu tidak bisa membenci dirimu sendiri sampai akhirnya kamu menyukai dirimu sendiri. Itu tidak akan pernah berhasil karena semakin jauh kamu berlari, semakin jauh juga kamu meninggalkan dirimu sendiri. Mungkin selama ini yang saya butuhkan bukan menjadi orang lain, melainkan belajar berteman dengan diri saya sendiri. Setelah semua yang saya sadari, akhirnya saya mengerti mengapa selama ini tidak ada pencapaian yang pernah benar-benar terasa cukup. Bukan karena target saya terlalu kecil, bukan karena saya kurang bekerja keras, karena saya berharap sebuah pencapaian bisa memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri. Selama ini saya berpikir kalau saya cukup sukses, saya akan mulai menyukai diri saya sendiri. Kalau saya cukup pintar, cukup mapan, cukup menarik, cukup berguna, akhirnya saya akan merasa cukup. Tapi ternyata cukup bukan sesuatu yang bisa saya temukan di tujuan berikutnya. Karena masalahnya tidak pernah berada di tujuan itu. Masalahnya selalu ikut berjalan bersama saya. Mungkin itu alasan mengapa saya terus merasa lelah, saya terus berlari, terus memperbaiki, terus mengejar, tak pernah bertanya untuk siapa. Semua ini saya lakukan. Dan mungkin kamu juga sedang melakukan hal yang sama. Mungkin selama ini kita tidak sedang mengejar kehidupan yang lebih baik. Kita hanya sedang berusaha lari dari diri kita sendiri. Saya masih ingin berkembang, saya masih punya impian, saya masih ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi sekarang alasan mulai berbeda, saya tidak lagi ingin berubah. Karena membenci diri saya ingin berubah. Karena saya percaya diri saya layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan menurut saya ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Mungkin saya belum benar-benar menyukai diri saya sendiri. Dan mungkin perjalanan itu masih panjang. Tetapi setidaknya hari ini saya berhenti berusaha menjadi orang lain. Dan mungkin itu adalah langkah pertama. Kalau hari ini masih terus memperbaiki diri. Saya berharap kamu melakukannya bukan karena kamu membenci siapa dirimu hari ini. Tapi karena kamu percaya dirimu pantas untuk bertumbuh. Karena pada akhirnya kamu tidak bisa membenci dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu menyukai dirimu sendiri. Mungkin langkah pertama bukan menjadi orang yang berbeda, melainkan berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri.